Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang semoga Allah berkahi, kita masih bisa terus melaksanakan ibadah salat subuh. Dan semoga Allah menjaga keistiqomahan kita di dalam melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pekan lalu kita bahas tentang sebuah surat yang mana di dalamnya terdapat anjuran ataupun perintah Allah dan ganjarannya terhadap orang-orang yang bermujahadah fi sabilillah. Allah sampaikan di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maksudnya di dalam ayat ke-10 sampai 13 daripada surat ini Allah sampaikan perintah bagaimana pentingnya bermujahadah ataupun berusaha beribadah dan menjaga amal solehnya hingga akhir hayat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa bermujahadah fi sabilillah, berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatnya, Allah menjanjikan ganjaran berupa an-najatu min adzabin alim. Selamatnya ia dari azab yang pedih, yaitu dari azab neraka, dan juga Allah berikan maghfirahnya, ampunannya, dan Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ganjaran yang azim, ganjaran yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pertama tetap menjaga keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ada keutamaan-keutamaan yang dapat diraih daripada orang-orang yang senantiasa bermujahadah li'i'la'i hurmatil Quran, atau bermujahadah, berusaha, berjuang untuk menegakkan kehormatan Al-Qur'anul Karim, menjaga kehormatan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Suratul Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi Allah sampaikan di dalam ayat ini, yang pertama ada perintah ataupun larangan untuk tidak mentaati orang-orang kafir, tidak mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mengikuti jalan hidup mereka. Fala tuti'il kafirin. Kemudian yang kedua, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran. Jadi yang kedua ini Allah perintahkan kepada setiap muslim dan mukmin untuk senantiasa memperjuangkan Al-Quranul Karim. Apalagi jikalau ada yang menodai kehormatan ataupun keagungan Al-Quranul Karim. Ini jelas Allah sampaikan, Allah perintahkan untuk senantiasa membela dan menjaga kehormatan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kama qala, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi, fa innahu adhaful iman." Atau kama qala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya
dengan tangannya. Jadi Nabi memerintahkan kepada setiap mukmin yang melihat sebuah kemungkaran, ya, kerusakan, ya, kejelekan, untuk merubahnya, menegakkan keadilan, merubahnya dengan tangannya, dengan usahanya secara langsung. Jadi yang paling tinggi tingkatan imannya ketika seseorang mukmin melihat kemungkaran adalah yang mampu merubahnya langsung dengan tangannya, dengan kekuasaannya sendiri, dengan kemampuan pribadinya. Falyughayyirhu biyadi. Kemudian yang selanjutnya baru Nabi SAW sampaikan, fa illam yastati' fa bilisani. Maka jika ia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, hendaknya ia merubahnya dengan lisannya, dengan perkataannya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala ketika nantinya di hari kiamat menanyakan, wahai fulan, di mana engkau ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dinodai, ketika Nabi Muhammad SAW dicela? Maka hamba tersebut bisa berhujjah di hadapan Allah bahwasanya, ya Allah, sungguhnya saya telah menyatakan diri saya menolak dan mengecam keras perbuatan jelek tersebut. Jadi supaya seminimal mungkin kita melakukan klarifikasi ataupun penetapan diri kita, status golongan kita termasuk daripada orang-orang yang menolak kemungkaran, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa menerima hujjah kita nanti di hari kiamat. Kemudian baru yang terakhir Nabi SAW sampaikan, fa illam yastati' fa biqalbihi fa innahu adhaful iman. Maka jika kita tidak mampu menyatakan, ya, bahwa kita menolak kemungkaran tersebut dengan lisan kita, hendaknya kita melakukannya dengan hati kita. Fa innahu adhaful iman. Sungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman kepada Allah. Jadi jangan menyatakan atau mengatakan di dalam diri kita dan mengingkari perbuatan kemungkaran di dalam diri kita, itu menyatakan langsung bahwasanya kita berada di dalam golongan orang-orang yang senantiasa menolak kemungkaran, dan ini bisa menjadi hujjah kita nantinya di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Rawahu At-Tabrani wa Ibnu Hibban wa hadza haditsun sahih. Jadi Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah syafi'un, pemberi syafaat. Di Al-Quran nantinya akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Musyaffa'un, yang diterima syafaatnya. Jadi bukan hanya datang untuk menolong, tapi juga pasti diterima syafaatnya. Hari di mana Allah tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita miliki tidak akan bermanfaat untuk kita, dan keturunan yang kita miliki juga tidak bisa membantu kita. Namun Al-Quran datang sebagai syafi', pemberi syafaat, musyaffa'un, yang diterima syafaatnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya untuk orang yang senantiasa berjuang menjaga kehormatan Al-Quran. Jadi orang-orang yang menjaga kehormatan Al-Quran selama ia masih hidup, maka Al-Quran akan datang menjaganya di hari kiamat. Syafi'un musyaffa'un
wa mahilun musaddaqun. Dan Al-Quran adalah pengacara yang terpercaya. Mahilun musaddaqun, yang akan datang membela kita seperti pengacara ya. Musaddaqun, yang dipercaya. Jadi sebaik-baik penolong, sebaik-baik pengacara nanti kita di pengadilan hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, yang menjaga Al-Quran, qadahu ilal jannah, maka ia akan mengantarnya ke surganya Allah. Wa man saqahu wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan membawanya ke nerakanya Allah. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi hujjatun alaina aulana, bisa menjadi sebab kita masuk surga, yang memberikan syafaat kita di hari kiamat, atau sebaliknya yang justru memasukkan kita ke neraka. Ini tergantung di mana posisi kita ketika kita masih hidup. Apakah kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan Al-Quran meskipun hanya dengan hati kita. Meskipun ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat ada orang yang menodai kehormatan Al-Quran, menghina Al-Quran, kita hanya bisa menolaknya dengan hati kita. Ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa hadza haditsun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di antara pahala yang akan didapatkan seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah meninggal adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang melaksanakan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Yang pertama ada ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan kepada orang lain, maka pahala yang berasal dari manfaat ilmu tersebut akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah wafat. Kemudian yang kedua adalah anak soleh yang ia tinggalkan. Jadi anak ini termasuk dari hasil pendidikan kita ketika kita masih mendidik anak dari kecil, begitu ya. Maka setiap perbuatan amal soleh yang ia kerjakan, salat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir, puasa, dan seterusnya yang kita ajarkan selama ia masih kecil, itu akan menjadi amal perbuatan, akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk setiap orang tua yang telah mendidik anak-anak tersebut. Awaladun salih. Kemudian selanjutnya mushaf yang ia wariskan. Jadi lembaran-lembaran Al-Quran yang ia wakafkan. Nah, ini menjadi salah satu
amalan yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah berhenti pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Apalagi jika ia mewakafkan Al-Quran kepada seorang penghafal Al-Quran, yang mana dengan Al-Quran tersebut si penghafal tersebut menghafal ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Bisa dibayangkan, ya kita membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Namun jika kita mewakafkan Al-Quran atau mushaf kepada seorang penghafal Quran, maka ia akan menghafal Al-Quran dengan mushaf tersebut, pahalanya akan mengalir kepada kita. Apalagi ia tidak akan berhenti dengan selesai menghafal Quran menggunakan mushaf tersebut, namun juga menjaga hafalannya hingga akhir hayat, mengulang-ulang hafalannya, dan setiap ia membaca ataupun mengulang hafalannya, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan mushaf tersebut. Dan apalagi jika si penghafal Quran tersebut mengajarkan Al-Quran kepada orang banyak, maka pahala pengajaran penghafal Al-Quran tersebut akan terus mengalir bagi orang yang mewakafkan Al-Quran. Jadi amalan yang luar biasa, yang mungkin mudah untuk dilakukan, namun pahalanya tidak akan pernah berakhir meskipun si orang tersebut sudah wafat. Kemudian selanjutnya adalah masjid yang ia bangun. Jadi masjid yang ia berikan sedekah untuk pembangunan ini akan menjadi amal jariyah. Rumah yang ia bangun untuk Ibnus Sabil, ya, orang yang tidak memiliki rumah, ya. Jadi bersedekah dengan membangunkan rumah untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, orang-orang tidak memiliki rumah. Sungai yang ia buat untuk mengalirkan air. Jadi ini beberapa contoh amal jariyah di sungai yang ia buat untuk mengalirkan air, dan manfaat dari air tersebut berguna untuk banyak orang. Sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan masih hidup, ya, sedekah jariyah. Dan semua itu akan ia dapatkan setelah meninggal dunia. Jadi pahala daripada amal-amal jariyah tersebut akan ia dapatkan meskipun ia sudah meninggal dunia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga kehormatan Al-Quran atau memuliakan Al-Quran adalah dengan kita mewakafkan Al-Quranul Karim, dengan banyak sekali bersedekah melalui wakaf Al-Quranul Karim. Ini merupakan salah satu bentuk untuk supaya usaha kita agar nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhujjah meskipun kita memiliki pastinya banyak kekurangan, ya. Interaksi kita dengan Al-Quran yang belum banyak begitu, ya. Ini bisa kita sedikit usahakan dengan memperbanyak sedekah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini hadis ini juga selaras dengan hadis yang cukup masyhur yang sering kita dengar juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jadi jika wafat, ya, seorang manusia, maka akan terputus amalannya kecuali dalam 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah, ya, amal infak, ya, yang kita berikan dan terus manfaatnya mengalir meskipun kita sudah wafat, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwasanya Al-Quran merupakan kitabullah yang Allah jaga kehormatannya, yang Allah jaga keagungannya sampai hari akhir. Namun
Allah juga memerintahkan kita untuk menyatakan bahwasanya diri kita ini merupakan orang-orang yang senantiasa berada dalam golongan yang membela Al-Quran, orang-orang yang tidak abai terhadap penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bermaksud untuk supaya nantinya di hari kiamat kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita termasuk ke dalam golongan yang senantiasa menjaga kehormatan Al-Quran, sehingga Al-Quran datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafi'ul musyaffa'un wa mahilun musaddaqun, sebagai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya dan juga pembela yang benar kata-katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran sampai hari kiamat, dan menjaga keistiqamahan keimanan yang ada di dalam hati kita sehingga Allah mewafatkan kita di dalam husnul khatimah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin terakhir jika ada yang ingin di-sharingkan, tafadhalu. Silakan. Iya Bapak ya. Amal jariah itu apakah berlaku juga untuk yang non-muslim? Karena mereka juga menyebarkan ilmu yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Baik, jazakallah khair untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah amal jariah ya, termasuk tadi disebutkan ilmu yang bermanfaat begitu ya. Apakah ini juga berguna ataupun bermanfaat bagi orang-orang non-muslim gitu. Jadi yang pertama adalah hadis ini ya, amal-amal jariah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini berlaku untuk orang-orang yang pertama menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya-tanya begitu, Pak. Berarti Islam ini nggak adil ya, karena banyak orang baik di luar sana, mereka melakukan kebaikan ya, berinfak gitu ya, membantu orang banyak, tapi nggak bisa masuk surga gitu karena nggak masuk Islam. Kita mikir sering begitu, mungkin sebagian kita mengatakan dalam diri kita begitu ya, oh nggak adil Islamnya, kasihan orang-orang udah capek-capek dia usaha banyak baik-baik kan selama hidup di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka gitu. Nah ini perlu kita koreksi. Jadi di dalam amal saleh ini selalu di dalam Al-Quran disebutkan berdampingan dengan iman. Maka dalam ayat lain disebutkan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di dalam ayat Al-Quran sebutkan walladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat, iman dan amal saleh. Jadi selalu berdampingan. Nah, iman ini ibarat tiket kita masuk surga ini iman ini. Jadi orang-orang muslim, mereka semua ini yang sudah bersyahadat ya, dan menjalankan rukun Islam, mereka sudah punya tiketnya. Tinggal nantinya Allah menentukan siapa yang masuk duluan, siapa yang harus dicuci dulu di neraka, siapa yang masuknya belakangan. Ini dengan amal soleh yang ia kerjakan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ia belum berislam begitu ya, tapi sudah melaksanakan amal soleh, dia melompati fase yang pertama tadi, fase keimanan. Jadi ia nggak masuk wa may yu'min, tapi langsung wa ya'mal salihan. Jadi masuk surga ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Ibarat seperti anak ada seorang ya, pelajar begitu ya, ia belajar di salah satu universitas misalnya,
sampai dia selesai kuliah gitu ya, diikutin semuanya. Tapi ternyata dia ini bukan mahasiswa situ. Dia bukan terdaftar sebagai mahasiswa situ, dia nggak punya kartu mahasiswa dan seterusnya. Dia cuman ikut kuliahnya aja, masuk kelas gitu, ngerjain tugas, ngumpulin gitu. Tapi ternyata dia bukan mahasiswa dari universitas itu. Maka ketika nanti pas wisuda, dia juga nggak bisa dipanggil pas wisuda, karena memang bukan orang situ, bukan mahasiswa situ, nggak punya legalitas ia di situ. Dari awal dia tidak daftar ke situ ternyata, cuman hanya melaksanakan perbuatan-perbuatan kuliah di situ, begitu. Sama seperti orang-orang yang tidak berislam, ia melakukan perbuatan baik, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam agama kita sebut sebagai amal soleh, gitu, sebagai perbuatan yang baik. Namun ia lupa ataupun ia tidak melangkahi fase beli tiketnya, gitu. Beli tiketnya untuk masuk surga, yaitu dengan syahadatnya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka dalam hadis lain disebutkan, man qala la ilaha illallahi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk surga. Kita juga sudah bahas begitu ya di beberapa pekan yang lalu tentang pembagian orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Itu mereka semua akan masuk surga, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beda-beda. Ada yang masuknya duluan bi ghairi hisabin wala adzabin, ada yang masuknya dicuci dulu sebentar begitu ya, bi hisabin yasirin, ada juga yang masuknya belakangan lama gitu. Ini dalam ayat surat Fatir ayat 31 ya, fa ma'rafat kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi ada yang dia amal perbuatannya sabiqum bil khairat, selalu bersegera melakukan amal perbuatan, melakukan amal baik, melakukan ibadah, selalu berusaha yang terbaik begitu ya. Ada juga yang pertengahan amal perbuatannya, ia melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah tapi tidak menambahnya dengan yang sunnah, ia tidak melakukan yang haram tapi juga melakukan yang makruh. Ini yang muqtasid, yang pertengahan. Ini akan masuk surga bi hisabin yasir. Kemudian yang ketiga, ia yang zalimul li nafsih, yang tidak melakukan kewajiban Allah dan melaksanakan perbuatan yang haram. Nah, ini juga akan masuk surga, tapi masuk surganya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka semua sudah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi base-nya itu harus dia berislam dulu, harus beriman dulu, harus menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibaratnya beli tiketnya dulu. Udah punya tiketnya baru nanti ketika udah daftar begitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh yang Allah ridhai sehingga nanti ia bisa masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika kurang pas jawabannya. Barakallahu fiikum. Kemudian kalau misalnya ada lagi yang ingin di-sharingkan, tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan menyampaikan bahwa golongan itu ada orang beriman, ada orang kafir. Bahkan di Al-Baqarah kan ada orang munafik dan sebagainya ya. Nah sekarang pertanyaannya itu kan kita dilarang untuk mengikuti atau ajakan atau keinginan orang-orang kafir, orang-orang kafir. Nah soalnya sekarang kategori orang-orang kafir saat ini itu seperti apa? Karena misalnya anggaplah ada ajakan tadi yang disampaikan non-muslim untuk mengajak amal soleh seperti yang Islam ada. Itu kategorinya seperti apa? Ajakan seperti apa yang tidak boleh? Atau apakah termasuk ajakan orang-orang kafir atau boleh dikata non-muslim itu dianggap kafir semua atau seperti apa? Sehingga kita tidak salah menginterpretasikan dari Al-Quran tersebut. Ya. Hal itu. Terima kasih. Ya. Tapi jazakallahu khair untuk pertanyaannya. Jadi menarik nih ya. Ini jadi bahasan yang dulu sering viral deh. Apa nih? Non muslim kafir semua atau enggak begitu ya. Jadi balik lagi. Jadi
apa namanya? Tadi disebutkan di awal ya di dalam surat Al-Furqan, fala tuti'il kafirin, janganlah kalian mentaati orang-orang kafir. Juga tadi disebutkan oleh bahwasanya ada ya orang-orang kafir yang melakukan perbuatan baik begitu. Tentunya dalam konteks ayat ini kita sama sekali nggak dilarang untuk melakukan perbuatan baik begitu ya. Yang dilakukan juga oleh orang-orang selain muslimin begitu. Itu nggak dilarang, sama sekali nggak dilarang. Yang dilarang itu adalah kita mengikuti ya, mentaati ya perbuatan yang mengarah kepada kesyirikannya mereka. Itu yang sudah jelas dilarangnya. Tapi kalau hanya melakukan perbuatan amal soleh, amal perbuatan baik yang itu tidak melanggar syariat ataupun menodai syahadat kita, ya, keimanan kita, nah ini sama sekali nggak dilarang. Makanya dikatakan juga dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam masalah perkara agama, memang itu syariatnya mereka. Ya, kita tidak mengikuti syariatnya mereka. Tapi kalau misalnya dalam masalah perbuatan-perbuatan baik secara umum, begitu ya, banyak banget. Misalnya ada kucing di pinggir jalan kelaparan dikasih susu gitu. Kita ikutin dia boleh, perbuatan baik gitu. Perbuatan yang sama sekali tidak melanggar syariat begitu ya. Tapi kalau misalnya sampai yang masuk ke dalam kategori ritual ibadah mereka yang kita kemudian ikuti segala macamnya, nah ini baru masuk ke dalam kategori fala tuti'il kafirin, jangan kita ikuti, jangan kita mentaati, ataupun ajakan-ajakan mereka yang mengarah kepada perbuatan atau amal syariat dalam agama mereka. Nah, ini yang juga tidak boleh kita lakukan begitu ya. Kemudian juga pertanyaan kedua tadi masalah apakah semua orang-orang non muslim ini kafir atau enggak. Sebenarnya kan ini kan bahasan yang sudah viral dulu ya, lama juga. Memang non muslim ini kan bahasa lain saja dari apa kafir ini kan sebenarnya maknanya adalah ingkar. Jadi dari katanya kafar yakfuru atau ingkar ya. Ingkar itu berarti tidak percaya begitu ya. Dalam agama kita orang yang tidak mempercaya Allah dan Rasulnya itu ingkar, maka disebut sebagai kafir, sebagai kafir. Cuma entah mengapa bahasa kafir ini jadi seperti kalau orang non muslim dengar itu jadi kayak gatel gitu ya. Padahal sebenarnya pun kalau dalam secara bahasa ya dari agama mereka kita ini sebetulnya kafir juga karena kita nggak percaya dengan Tuhan mereka. Secara bahasa kita nggak percaya dengan Tuhan mereka, kita kafir juga dari sisi mereka begitu ya. Tapi kalau dalam sisi kita memang di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang tidak mempercayai Allah gitu ya dan Rasul yang mengikuti syariat Al-Quran itu disebut sebagai kafir, sebagai orang yang ingkar, orang yang ingkar. Jadi non muslim ini sebenarnya bahasa lain aja. Jadi muslim dinegatifkan jadi non muslim selain orang muslim. Entah mungkin supaya kedengaran lebih halus atau macam-macam lah ya. Ini kan spekulasi orang macam-macam. Tapi saya sendiri nggak ada masalah dengan mau itu kafir ataupun non muslim. Memang yang disebutkan di dalam Al-Quran ya kafir sebenarnya. Di Al-Quran nggak ada ghairul muslim itu atau laisa musliman selain muslim nggak ada. Cuman disebutkan kafir. Cuman kan yang permasalahan ini kan justru bukan orang muslim sendiri. Ya adalah sebagian orang-orang muslim yang nggak tahu kenapa kita mempermasalahkan penyebutan ini gitu. Seakan-akan kita ini tidak toleransi dan semacam ini juga merupakan ya beberapa pendapat orang-orang begitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa nggak ada masalah sama sekali, tidak ada kejelekan juga, artinya kita tidak menghina mereka karena ini kan dalam bahasan kepercayaan di dalam agama kita mengatakan mereka ini kafir begitu karena memang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Kalau mereka merasa tersinggung dengan penyebutan tersebut ya mereka tinggal bilang aja memang harusnya mereka percaya gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Artinya apa? Karena dengan menyatakan ya bahwasanya mereka ini kafir di mata kita, justru mereka menyatakan bahwasanya kita ini kafir di mata mereka. Jadi mereka juga percaya dengan Tuhan mereka dan tidak peduli juga dengan urusan agama kita. Menghormati gitu, saling menghormati satu sama lain gitu, saling menghormati dan mempercayai apa yang dipegang ya sendiri, apa yang dipegang oleh diri sendiri ya. Wallahu taala alam bissawab ya. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Barakallahu fikum. Saya pikir cukup ya sekiranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali hikmah dan mau'izah kepada kita dan menjaga keistiqomahan kita di dalam
banyak berzikir dan menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. In uridu al-islah mastata'tu wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.